warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Reni dari kelas B2 dengan NIM 230602661. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau memaparkan tentang teknik batik celup, yaitu dari mata kuliah Entrepreneurship 2. Video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas, yaitu tugas UAS tentang teknik membatik celup. Teknik membatik celup atau dikenal juga dengan nama tie-dye adalah teknik mewarnai kain dengan cara mengikat atau melipat kain dan mencelupkan ke dalam pewarna tekstil. Motif yang dihasilkan tergantung pada cara kita bagaimana mengikat, melipat, dan mencelupkan kain ke dalam pewarna. Jadi teknik ini tuh disebut agak sedikit susah-susah gampang ya. Karena apa? Jadi kita harus punya tekniknya, walaupun cuma ngikat pakai karet udah cukup gitu ya. Tapi kalau kita pengen menghasilkan warna yang lebih bagus, warna yang unik, kita harus punya teknik untuk cara mengikatnya. Terus di sini juga ingin membuat batik celup itu seperti apa sih, atau bahannya apa aja gitu ya. Bahan yang kita gunakan yaitu salah satunya ada karet gelang, ada kain wori, ada pewarna tekstil, atau juga kita bisa menggunakan bahan alami seperti kunyit. Lalu selanjutnya langkah-langkah membuat batik celup itu seperti apa? Yang pertama yang tentu kita harus siapkan itu kain putih, yaitu kain wori. Jangan sembarang kain juga ya, apalagi kain spanduk. Enggak, kita harus nyari kain wori yang akan bisa menyerap bahan atau pewarnanya. Kedua, bentuk pola dengan cara mengikat, melipat, atau memutar kain. Banyak cara yang bisa kita buat dengan untuk menghasilkan teknik motif yang bagus gitu. Terus ketiganya, siapkan pewarna dalam baskom atau wadah yang kecil, gak usah yang gede-gede wadahnya, apalagi wadah sumur, gak usah gitu ya. Kita masukkan beberapa warna, misalkan terserah mau warna apa, mau warna ungu, hijau, kuning, merah, di langit yang biru, gak usah, gak apa-apa gitu. Kita campurkan beberapa warna, lalu kita aduk pakai sendok ya. Setelah diaduk, lalu dicelupkan kain wori yang tadi sudah kita ikat gitu ya. Udah dengan teknik yang bagus, dengan cara melipat yang bagus, kita celupkan ke dalam baskom yang sudah berisi pewarna tekstil tersebut dan diamkan selama beberapa jam atau selama beberapa menit, bisa 1 sampai 3 jam kalau misalkan pewarnanya bagus juga. Kalau kemarin saya membuat praktek ini nggak sampai beberapa jam kok, paling 15 menit juga udah muncul warnanya gitu. Dan ingat, mengikatnya itu harus lebih kencang. Karena apa? Biar si warnanya nggak bleber atau menyatu ke yang lain. Ya, setelah dibuka kita bisa ngelihat warna yang sudah muncul itu seperti apa. Salah satu contohnya di sini saya kemarin sudah buat seperti ini. Ya, walaupun ini kurang bagus, tapi menurut saya bagus karena ini buatan saya ya. Jadi kita keringkan, kita bisa angin-anginkan atau jemur. Setelah kering kita bisa setrika biar lebih rapi. Nah, lalu di sini tujuannya apa sih gitu ya, dan manfaat pembelajaran membatik celup itu ya, salah satunya mengenal seni tradisional dengan sentuhan modern. Keduanya melatih kreativitas dan keterampilan halus motorik anak. Si anak lebih berkreasi gitu. Jadi dia banyak ide yang bisa dia tuangkan gitu ya. Terus menumbuhkan juga kecintaan pada produk lokal. Jadi kita semakin mengenal anak itu, kadang takutnya kita nggak tahu, oh batik itu punya siapa gitu ya, kalau kita tidak memperkenalkan ke anak. Lalu yang terakhir, memberikan pengalaman langsung dalam proses pewarnaan gitu. Jadi si anak bisa berkreasi seperti ini, bisa dia bisa berimajinasi pengen ngasih warna yang lain gitu ya. Nah, lalu dari proses tadi pembuatan batik celup, ada beberapa kendala tentunya yang terjadi ketika proses pembuatan. Salah satunya kendalanya apa? Pencarian bahan yang sedikit agak susah. Kenapa susah? Karena saya ini kebetulan tinggal di daerah pinggiran kota yang sedikit jauh dari kota. Di daerah saya untuk mencari bahan-bahan kain wori, pewarna yang bagus itu agak susah. Kita harus sedikit melipir ke kota untuk mencari bahan-bahan tersebut gitu. Walaupun sedikit usaha yang agak banyak, tapi alhamdulillah.
Nah, tadi saya sudah memaparkan tentang beberapa teknik, beberapa bahan, ada juga biayanya dan sedikit kendalanya dari teknik pembuatan batik celup ini. Sedikit juga saya akan memberikan tips aman untuk ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak atau anak-anak di rumah kalau ingin membuat batik celup. Satu tipsnya, gunakan sarung tangan. Biar apa? Biar nggak kotor tangannya gitu. Kalaupun kotor ya udah cuci tangan aja. Tapi kalau ada sarung tangan ya kita pakai sarung tangan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus yang kedua, eksplorasi warna gitu. Jangan warnanya teh ini yang gampang. Cari yang motifnya itu kira-kira warnanya itu bagus gitu ya. Warnanya itu yang yang warnanya itu pokoknya mah kreatif lah gitu ya. Terus yang ketiga, lakukan yang terutama itu di luar ruangan. Pertama, biar kita bisa mendapatkan cahaya yang bagus. Terus biar si rumah teh lantainya nggak kotor gitu ya. Kalau di dalam rumah mah kayak teh pabalatak gitu kotor. Jadi di luar aja, dan terutama gunakan alas, mau dari plastik ataupun dari koran bekas, biar rapih, kerjaan beres, rumah juga tetap rapih. Itu tadi, biar kita semakin mencintai alam, gunakanlah pewarna-pewarna yang dari alam seperti daun jati, kunyit ataupun kulit manggis gitu. Biar apa? Biar ramah lingkungan dan hemat di kantong. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya tentang teknik batik celup. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu cintai produk lokal, terutama produk Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.